Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Aprita Maulida, mahasiswi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila Akuntansi yang berjudul Demokrasi di Indonesia Masa Reformasi. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Pancasila Akuntansi yaitu Ibu Mariatul Kiptiah. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang saya tekuni. Langsung saja, demokrasi di Indonesia masa reformasi. Pengertian demokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat yang terbentuk dari dua kata yaitu demos atau rakyat dan kratos yaitu kekuatan atau kekuasaan. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Selanjutnya, pengertian reformasi. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengendalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagaimana terkandung pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas, dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi, dilakukan ke arah suatu perubahan, dan dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik. Selanjutnya, C. Demokrasi pada era reformasi. Krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Kemudian, demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji mereshuffle Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi. Namun, dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam jabatannya. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai dimulainya Orde Reformasi. Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi tersebut dari masyarakat dan agar dapat mewujudkan tujuan dari reformasi tersebut, maka B.J. Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan di bidang politik, yaitu mengganti 5 paket undang-undang yang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang politik yang lebih demokratis. Yang kedua, kebijakan dalam bidang ekonomi, terutama dalam sektor perbankan. Pemerintahan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers. Dan yang keempat, pelaksanaan pemilu. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Itu adalah pemilu pertama di Indonesia.
Sistematika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi. Pada era reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya, termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat, mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis, sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan selama 5 tahun, karena dianggap menyimpang dari garis reformasi. Ciri-ciri umum demokrasi ada mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Dari ciri tersebut, yang saya tahu, pada masa kepemimpinan Soeharto, rakyat itu tidak bebas, tidak bisa menyuarakan apa kehendaknya, dan salah satu tujuan reformasi ini adalah menuntut kebebasan untuk rakyat. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada era reformasi. Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak yang luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan. Sesuai pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR Nomor 9 Tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pimpinan MPR DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. Dan yang terakhir, dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden paling banyak 2 kali masa jabatan atau 10 tahun. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden, MA, dan BPK. Kedaulatan rakyat tidak lagi di tangan MPR, melainkan menurut Undang-Undang Dasar. Di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada penegasan tentang sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan, bahkan diperkuat, dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Alhamdulillah, sudah selesai presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.